Shalom, Bapak Ibu yang terkasih dan saudara yang diberkati oleh Tuhan. Pada kesempatan ini, saya salah satu Kahalkit Mentor ingin men-sharekan tentang tata nilai Kahalkit, yaitu yang kelima, respect, menghormati. Mari kita baca di dalam 1 Petrus 2 ayat 17. Demikian bunyi firman Tuhan. Hormatilah semua orang, kasihilah saudara-saudaramu, takutlah akan Allah, hormatilah Raja. Bapak Ibu, kalau kita baca tadi di 1 Petrus 2 ayat 17, ada 4 komponen di dalam menghormati. Ternyata menghormati itu bisa untuk semua orang. Menghormati berarti menghargai ciptaan Tuhan. Karena di mata Tuhan semua orang derajatnya sama. Mari kita tanamkan kepada putra-putri Bapak Ibu semua untuk mereka menghormati semua orang. Sebagaimana Tuhan menciptakan manusia dengan derajat yang sama. Tuhan mengasihi mereka, tidak membeda-bedakan. Mari kita ajarkan untuk menghormati semua orang. Ini aspek yang pertama, menghormati semua orang. Yang kedua, dikatakan, kasihilah saudara-saudaramu. Di dalam menghormati, ternyata ada kasih. Kasih kepada siapa? Ke saudara-saudaramu, kepada anggota keluarga, kepada orang tua, kepada adik, kepada kakak, bahkan famili-famili yang lain. Tuhan ajarkan untuk mengasihi. Inilah, di dalam menghormati ada kasih. Yang ketiga dikatakan, takutlah akan Allah. Takut di sini bukan karena takut dengan hukuman Allah, bukan. Tapi suatu penghormatan akan Tuhan. Suatu menghargai, sikap menghargai akan Tuhan yang mulia. Di dalam tata nilai menghormati ini ada nilai-nilai tersebut Bapak Ibu. Mari kita ajarkan kepada putra-putri Bapak Ibu semua. Biar ada rasa hormat, rasa menghargai, takut akan Tuhan. Haleluya. Dan yang keempat dikatakan, menghormatilah raja. Zaman dahulu raja ini berbicara tentang pemerintahan. Mari di dalam tata nilai menghormati ini, tata nilai yang kelima ini, respect ini, mari kita ajarkan biar putra-putri Bapak Ibu juga mempunyai sikap menghormati pemerintahan. Pemerintahan dipilih oleh Tuhan. Mari kita sebagai warga negara, anak-anak Tuhan yang ditempatkan di suatu negara, kita mau dukung, kita mau doakan pemerintahan resmi, kita mau support hal-hal yang baik demi kejayaan, kemajuan dari bangsa kita. Haleluya. Mari kita ajarkan Bapak Ibu supaya kita memiliki penghormatan, bisa menghormati, mengasihi. Tentunya ada sikap yang rendah hati. Ya, orang yang memiliki sikap yang rendah hati, dia akan bisa menghormati. Kalau orang yang sombong, tentu dia merasa angkuh, dia tidak mau menghormati orang lain. Bagaimana kita bisa belajar untuk memiliki sikap yang rendah hati? Kita baca di Matius 11 ayat 29. Demikian bunyi firman Tuhan. Pikulah kuk yang kupasang, yang Tuhan pasang, dan belajarlah kepadaku, kepada Tuhan. Ini syarat untuk kita bisa memiliki sikap rendah hati, yaitu mau dipasang kuk
nilai-nilai yang Tuhan tanamkan untuk kita jalani. Dan Tuhan katakan, belajarlah. Alkitab ini buku kehidupan Tuhan. Keteladanan Tuhan banyak diceritakan di sini. Kita mau belajar supaya kita memiliki sikap hati yang rendah hati. Lanjut firman Tuhan katakan, karena apa? Tuhan lemah lembut dan rendah hati. Inilah sifat Tuhan. Dan dikatakan, jiwamu akan mendapat ketenangan. Haleluya. Orang yang mau belajar kepada Tuhan, memiliki sikap yang rendah hati, akan mendapat ketentraman di dalam Tuhan. Haleluya. Bapak Ibu, saya coba cari bahasa Jawa tentang rendah hati. Ada satu kalimat yang luar biasa yang saya coba renungkan, saya pelajari. Kalimatnya rendah hati itu andap asor. Ya, andap asor. Ya. Di dalam andap asor yang saya pelajari, ternyata ada 3 hal. Yang pertama, ada unggah-ungguh. Apa itu unggah-ungguh? Yaitu etika bersosial. Ya. Bagaimana seorang yang mempunyai rendah hati mau menghormati, dia punya unggah-ungguh, etika bersosial. Ketika dia bersosial di media, dia menjaga perkataannya supaya tidak menyakiti orang-orang. Atau mungkin ketika bersosial, dia juga menjaga unggah-ungguh supaya tidak melukai orang-orang sekitarnya. Dengan tingkah laku kita, dengan ucapan yang tanpa sadar kita ucapkan, itu bisa melukai. Tapi orang yang unggah-ungguh itu, dia bisa menjaga hal-hal demikian. Juga ini perlu kita tanamkan Bapak Ibu. Saya cukup prihatin banyak anak-anak muda yang belajar YouTube, menjadi YouTuber. Hanya mencari konten, hanya mencari viewer untuk yang melihat hasil tayangannya, hasil rekamannya, percobaannya. Dia mengadakan prank, dia mengadakan percobaan, dia menjahili orang-orang. Dan kadang-kadang yang saya cukup prihatin, dia melakukannya dengan tidak mengindahkan, merendahkan harkat diri manusia. Dan kita tahu akhirnya dia berurusan dengan pihak yang berwajib, karena itu melanggar kode sosial, kode etik sosial. Tapi dari apa yang saya sampaikan ini, kiranya kita belajar. Mari, janganlah kita mau merendahkan martabat orang. Janganlah kita guyon, humor, joke, supaya mungkin teman-teman kita tertawa dengan cara menjelekkan orang lain, mentertawakan kondisi orang lain. Wah, sungguh ini sesuatu yang tidak Tuhan sukai. Haleluya. Bapak Ibu, lanjut. Tadi andap asor itu selain ada unggah-ungguh, etika bersosial. Yang kedua yang luar biasa lagi, yaitu ada berperilaku luhur. Di dalam andap asor ini ternyata ada sikap perilaku yang luhur. Sikap yang luhur ini adalah ada kesabaran. Dia tidak gampang emosi. Mungkin ketika ada tekanan, ada ejekan, dia dapat menahan dirinya. Karena dia seorang yang rendah hati, yang andap asor. Dia bisa sabar. Dan yang luar biasanya juga, dia ada belas kasihan. Dia tidak marah, tapi dia mendoakan. Dia mengasihi orang-orang yang mungkin sempat membuat sakit hatinya, tapi dia tidak marah.
Dan yang ketiga, ada kejujuran di perilaku yang luhur tersebut. Haleluya, sikap yang luar biasa andap asor ini. Dan yang ketiga yang saya dapatkan dari pengertian andap asor ini Bapak Ibu, yaitu orang yang andap asor, yang rendah hati itu, dia akan ngajeni, menghormati. Karena dia berprinsip semua orang di hadapan Tuhan derajatnya sama. Haleluya. Biarlah tata nilai Kahalkit yang kelima ini, respect, menghormati, kita mau ajarkan kepada putra-putri Bapak Ibu semua. Biar generasi gereja terus menjadi terang, menjadi garam, dan dunia boleh melihat bintang-bintang dari anak-anak Tuhan yang akan menjadi petunjuk orang datang untuk mengenal Yesus Kristus Tuhan. Haleluya. Amin.